Jemaah sekalian, hadis kita Arba'ina An-Nawawiyah hari ini sampai kepada hadis yang ke-32. Silahkan yang membawa kitab atau aplikasi atau apa saja, dilihat hadis yang ke-32. Hadis ke-32 ini adalah hadis yang sangat pendek, tetapi di dalamnya terkandung kaidah-kaidah agama. Bahkan dari kaidah tersebut kemudian ada turunan-turunan kaidah-kaidah yang menjadi pegangan para alim ulama kita dalam berhukum Islam. Hadis ke-32 ini kita beri judul larangan saling memudaratkan atau larangan berbuat kemudaratan. Larangan berbuat kemudaratan. Kemudaratan artinya apa? Membahayakan, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, itu maksud dalam kategori memudaratkan. Walaupun kalimat mudarat ini ya sudah diambil dalam bahasa kita. Jadi kalau orang sudah menyampaikan kalimat mudarat artinya apa? Yang ada di benak kita kerusakan, bahaya, gangguan dan seterusnya. Nah, ini yang kita menjadi topik bahasan utama pada pagi menjelang siang hari ini. Tepat ya pada tanggal 3 November 2024. Hadis yang diambil oleh Imam An-Nawawi adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Panggilannya beliau Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikan fil Mawta' mursalan an Amr bin Yahya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Sa'id bin Malik As-Sinan Al-Khudri atau dikenal biasanya dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang sahabat namanya, panggilannya Abu Sa'id Al-Khudri, namanya itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tapi yang masyhur di antara kaum muslimin nama panggilannya sebagaimana nama Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya bukan Abu Hurairah, tapi itu gelar. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Nah, sama halnya dengan Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri nisbah kepada qabilah, kepada tempat. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la darara wa la dirar. Ya, hadisnya pendek jemaah ya. La darara wa la dirar. Ya, la darara wa la dirar. Orang tidak boleh memberikan mudarat, ya, tidak boleh orang memberikan mudarat dan tidak boleh sengaja membuat kemudaratan. Jadi tidak boleh, kalau diterjemahkan bebas, tidak boleh saling membuat kemudaratan. La darara, tidak boleh berbuat kemudaratan, wala dirar, tidak juga boleh membalas kemudaratan tersebut dengan kemudaratan yang lain. Atau terjemahan yang lain adalah apa? Tidak boleh saling membahayakan dan merugikan. Juga bisa diterjemahkan demikian. La darara wala dirar, tidak boleh saling membuatkan kemudaratan, tidak boleh memberikan mudarat sengaja ataupun tidak sengaja, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan merugikan orang lain. Ada juga ulama yang terkadang menerjemahkan dalam bahasa kita tidak boleh berbuat bahaya. Ya, tidak boleh berbuat bahaya, tidak boleh membahayakan orang lain. Kita sendiri tidak boleh berbuat bahaya dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. La darara wala dirar. Ya, la darara wala dirar. Pada beberapa waktu yang lalu di wilayah kami, di wilayah Gerara Bintaro, ada seorang supir mobil tronton, mobil besar panjang, kebut-kebutan di jalan. Jadi banyak mobil hancur, banyak motor hancur. Itu namanya memudaratkan, membuat kemudaratan pada diri sendiri dan mengakibatkan orang lain termudaratkan. Itu diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Hadis ini jemaah sekalian, hadis yang sangat pendek, tapi merupakan satu di antara rujukan hadis utama dalam Islam. Ya, menurut para ulama, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan imam yang lain mengatakan, jadi poros hadis itu dalam Islam ada 5. Ada yang katakan 4, ada yang katakan 2, ada yang katakan 5. Nah, satu di antaranya adalah apa? La darara wala dirar. Ini menjadikan rujukan utama dalam fikih Islam. Ya, la darara wala
dirar, tidak boleh berbuat kemudaratan sengaja ataupun tidak sengaja untuk diri sendiri ataupun orang lain, itu hukumnya haram. Karena la di sini adalah la nahiyah. Lam la itu artinya la larangan. Dan al aslu fin nahyi al haram, at-tahrim. Asal larangan dalam Islam adalah haram. Asal larangan dalam Islam adalah haram. Maka haram melakukan kemudaratan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Haram hukumnya membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, hukum melakukan kerusakan untuk diri sendiri ataupun akibatnya kepada orang lain. Itu semua dilarang. Diharamkan membuat kefasatan pada diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya adalah merokok, itu memudaratkan, jelas memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Perokok pasif adalah perokok yang tidak merokok, tapi yang duduk di samping kita, mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin cucu kita, mungkin teman kita, ini termudaratkan. Bahkan bahaya yang lebih besar daripada yang merokok itu sendiri. Kenapa? Menghisap seluruh asap rokok yang sesungguhnya itu adalah racun yang sangat berbahaya, zat kimiawi yang sangat berbahaya. Dari sisi ini, maka rokok itu sudah bisa dihukumi dengan jelas. Dari sisi ini saja, ya, dari satu dalil ini, maka hukum merokok itu sudah jelas, ya. La darara wala dirar. Kita nyupir ugal-ugalan di jalan, memudaratkan diri sendiri, nyawa kita bisa berbahaya, mobil kita bisa rusak, kendaraan kita bisa, dan orang lain apalagi, itu hukumnya haram. Nah, ini makanya tadi dikatakan bahwa fikih Islam itu porosnya ada 5. Satu hadis ini, yang kedua innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini juga pernah kita bahas. Yang ketiga adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu semua tergantung niat. Ini poros dalam bahasan fikih Islam, dalam keilmuan Islam. Yang keempat, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Saling menasihati itu adalah poros dalam Islam. Adalah pilar, ya, pilar dalam fikih Islam. Kemudian yang terakhir, manahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang untuk kalian, kata Rasulullah, jauhilah. Wa ma amartukum bih, apa yang kuperintahkan lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah poros hadis, pilar hadis yang kelima dalam fikih Islam dalam kajian syariat al-Islamiyah. Nah, satu di antaranya sedang kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, pagi menjelang siang. Semoga pada bahasan inti ini atau bahasan mukadimah ini dapat dipahami. Jadi hadis ini sangatlah mudah, jemaah. La darara wala dirar. La darara wala dirar, ini boleh dihafal ini. Supaya ada yang bisa dibawa pulang. Hadisnya sahih, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan lain sebagainya. Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta juga menyebutkan hadis tersebut. Artinya secara sanad hadisnya bisa digunakan sebagai hujjah dalam syariat, ya, dalam syariat. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makna darar atau makna mudarat, ya. Mudarat bahasa Indonesia sudah menggunakan kalimat Arab, ya. Banyak dalam bahasa kita yang asalnya adalah bahasa Arab. Ya, kita mengadopsi dari bahasa Arab sangatlah banyak, ya. Mudarat, salat dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa yang asalnya adalah dari bahasa Arab. Mudarat juga demikian, mudarat, ya. Mudarat. Dhad, ya, mudarat. Apa itu mudarat? Mudarat adalah kerusakan. Mudarat itu adalah sesuatu yang merugikan. Mudarat adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk yang tidak berguna, yang tidak menguntungkan. Itu semua adalah kemudaratan dan secara global itu diharamkan dalam Islam. Ini menjadi pegangan kita pada bahasan di pagi yang berbahagia ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada bahasan
tentang hadis ini, ada beberapa riwayat hadis yang menguatkan makna hadis ini. Yang menguatkan makna bahwa secara umum sesuatu yang memudaratkan itu diharamkan oleh syariat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis yang menguatkan makna hadis tersebut adalah hadis yang lain. Man darra darrahu Allahu wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membuat kemudaratan, maka Allah akan memudaratkan dia. Allah akan menimpakan mudarat baginya. Barang siapa man syaqqa, yang membuat kesusahan bagi orang lain, maka Allah pun akan susahkan orang tersebut. Ini menunjukkan semakin kuat makna bahwa kemudaratan itu diharamkan oleh syariat. Siapapun yang membuat kemudaratan, darahullahu, Allah akan menimpakan kemudaratan baginya. Orang urusan yang rusak, merusak aturan, maka ada waktunya Allah akan balas dirusak oleh aturan itu sendiri. Man syaqqa, barang siapa menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkan dia sebagai bentuk balasan dari perbuatan tersebut. Dan ini menguatkan makna yang pertama. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaih fashquq alaih. Masya Allah. Rasulullah berdoa ini khusus untuk para pemimpin. Doa untuk para pemimpin. Nah, kita baru usai perhelatan pesta demokrasi katanya terkait dengan pemimpin. Apa kata Nabi Muhammad? Doa kepada para pemimpin. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaih fashquq alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, urusan negara, kemudian justru dia dengan kedudukan yang dia pegang, yang telah dipilih menjadi seorang pemimpin, menyusahkan umatku, merepotkan umatku, apa kata Rasulullah? Fashquq alaih, susahkan dia ya Rabb. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pemimpin yang baru disumpah kemarin, kalau dia menyusahkan umatnya, membuat umatnya jadi susah, membuat beras jadi mahal, semua jadi susah, sudah dipastikan Allah akan susahkan dia sebelum matinya, dan susahkan pula di kubur dan juga di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Makanya jabatan bukan perkara yang ringan, jabatan perkara yang sangat berat menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi adalah riwayat Muslim. Itu semakin menguatkan makna keharaman berbuat kemudaratan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi juga menukilkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darra musliman darahullahu wa man syaqqa musliman syaqahullahu alaihi." Ini mirip dengan hadis yang kedua tadi. Barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, barang siapa yang membuat kemudaratan, kerusakan, menyusahkan kepada seorang muslim, darahullahu, maka Allah akan menyusahkan, atau Allah membalas kemudaratan tersebut, yakni dengan menimpakan kemudaratan kepada orang tersebut. Wa man syaqqa musliman, barang siapa yang merepotkan, menyusahkan hidup seseorang, maka Allah pun akan membalasnya. Allah buat susah orang tersebut. Nah, dari hadis-hadis ini jemaah sekalian secara umum, maka muncullah kaidah syariah. Muncullah kaidah syariat, rumus dalam Islam, yaitu apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu setimpal sesuai dengan amal perbuatan. Kita berbuat baik, Allah balas baik. Kita berbuat buruk, Allah balas buruk. Dan ini menguatkan bahwa Allah Maha Adil. Jangan dikira orang-orang yang zalim itu dibiarkan oleh Allah. Dia merubah aturan seenaknya, mendolimi orang lain seenaknya. Allah tidak diam. Adapun kalau kita lihat sekarang mereka di atas angin, itu pembiaran saja, itu istidraj. Itu istidraj, dibiarkan oleh Allah. Allah Maha Adil, tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya, tidak akan dibiarkan. Semua likulli syai'in ajal, segala sesuatu itu ada waktunya. Jika telah datang waktunya, semua tidak ada bisa mengelak. Jika datang telah Allah, putusan Allah dari langit, tidak ada satupun yang dapat menghalangi keputusan tersebut, keputusan Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, ya, kalau begitu ya, ini mirip-mirip dengan istilah karma dong. Istilah karma dong. Nah, nanti kita akan bahas di akhir bahasan hadis ini ya, jika ada waktunya insyaallah, tentang apa sudut pandang Islam tentang karma itu. Apakah betul karma itu sama dengan Islam atau berbeda ya, dari sisi-sisi yang lainnya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis-hadis yang tadi ya, sekali lagi penegasan bahwa kemudaratan itu dilarang oleh Islam. Karena Islam datang sendiri ya. Agama Islam datang itu bukan untuk menyusahkan. Ini menjadi akidah kita. Islam itu datang kepada manusia, dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan untuk menjadikan umatnya menjadi susah, bukan untuk merepotkan umatnya. Makanya ada orang yang takut ngaji, takut pintar agama, jadi takut repot katanya. Banyak aturan mainnya, jadi susah hidup. Kalau kita paham agama, kalau pakai jilbab jadi susah hidup. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh katanya. Jadi kesannya Islam itu menyusahkan. Itu pemahaman yang salah, karena itu harus diluruskan. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu yusrun, mudah, tidak susah. Tapi harus sesuai dengan jalannya. Kalau kita mau menaiki kapal ya jangan di daratan. Kalau kapal harusnya di air, di lautan. Kalau kita mau bawa mobil jangan di lautan tetapi di daratan. Jangan dibalik-balik. Kalau kita menjalankan sesuai dengan aturannya akan menjadi mudah. Kalau tidak pasti nggak akan bisa jalan. Pasti tidak akan bisa jalan. Karena itu jemaah sekalian, kemudaratan sengaja tidak sengaja untuk diri kita dan orang lain hukumnya adalah haram. Siapa berbuat kemudaratan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kaidah tadi disebutkan dari dalil-dalil di atas tadi ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu, balasan dalam syariat itu sesuai dengan amal perbuatannya. Baik pula balasannya, kalau buruk pula balasannya. Baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis juga yang terkait dengan masalah ini, tambahan dari yang tadi di atas. Kalau memudaratkan itu, berbuat kemudaratan pada orang lain itu nggak boleh. Maka berbuat baik, meringankan beban orang lain, itu adalah perbuatan yang sangat mulia menurut Islam. Ini kebalikan nih berarti. Berbuat mudarat, kefasadan, kerusakan haram, tapi kalau berbuat baik untuk diri orang lain, membantu orang lain, meringankan orang lain, Allah akan ganjar dan akan balas pula dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu saudara muslim untuk mengeluarkan orang tersebut dari kesusahan dunia ini. Sekali lagi, barang siapa yang membantu saudaranya, saudara muslim, memberikan jalan dari kesusahannya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan menolongnya dengan menghilangkan kesusahannya di dunia dan juga di akhiratnya Allah taala. Masya Allah. Man yassara ala mu'sirin yassarahallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan beban seorang muslim, meringankan beban seorang muslim, maka Allah ringankan bebannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini kebalikan jemaah sekalian. Kalau tadi susah disusahkan, ini membuat kemudahan dimudahkan oleh Allah. Ini metode ilahi namanya. Kalau kita merasa hidup kita ini susah, kita boleh introspeksi diri dengan hadis ini. Apakah memang kita susah ngerjain orang lain, pelit dengan orang lain sehingga Allah pelit dengan kita? Kalau kita banyak masalah, jangan-jangan selama ini kita memang nggak pernah bantu orang lain. Makanya susah hidup kita, apa-apa susah, semua serba susah. Kenapa? Jangan-jangan ini sebabnya. Masya Allah. Jadi menolong orang lain metode agar Allah mudahkan urusan kita, dunia dan akhirat kita. Dunia dan akhirat
kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita hari ini semua kayak mentok jalan buntu, ya. Semua mentok jalan buntu. Ini gagal, itu gagal, sono gagal, belakang gagal. Kita coba ambil jalan metode ilahiyah, metode nubuwah. Kita coba bantu orang. Kita coba bantu orang, maka Allah akan membantu kita. Dan itu cash jemaah sekalian. Itu adalah cash, ya. Membantu itu, ya, dan bantuan Allah itu luar biasa. Bantuan Allah itu adalah luar biasa. Ada satu kisah sudah lama terjadi di negara Arab, ya. Ada seorang anak kecil yang orang miskin, kebetulan pulang dari sekolah musim panas, kehausan luar biasa. Dia merasa sudah nggak kuat kalau tidak minta bantuan orang, bisa jadi dia nggak tidak sampai rumah. Padahal dia punya tugas besar dari orang tuanya. Maka dengan terpaksa, dengan rasa malu yang sangat-sangat, maka dia mengetuk pintu orang yang ada di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, mohon maaf, saya minta tolong untuk kasih minum. Saya sudah tidak kuat lagi, saking hausnya luar biasa. Kita bayangkanlah orang Palestina, hanya untuk satu tetes air itu begitu susahnya luar biasa. Kayak begitu tuh ya susahnya. Kalau nggak ada minta bantuan habis. Ya mirip dengan kisah seorang pelacur yang kehausan, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan. Jadi kalau nggak dibantu dia akan mati. Nah begitulah perasaan si orang tersebut. Maka dengan terpaksa, dengan rasa malu yang luar biasa. Kalau minta bantuan itu kan malu. Minta kepada orang itu kan malu, merendahkan diri. Maka para pengemis itu nggak punya malu hakikatnya. Karena pengemis tidak malu dan itu dikecam dalam syariat. Nah kembali kepada maksud, dia ketuk pintu, Assalamualaikum, dan langsung dia ucapkan, saya minta air, satu gelas air saja, air putih. Maka tanpa pikir panjang di dalam, dia telah beberapa saat mengeluarkan satu gelas, ternyata bukan susu, ternyata bukan air putih, susu dingin, masya Allah. Susu dingin, ternyata seorang gadis kecil, ya, seorang gadis. Maka dia pegang, dia duduk, baca bismillah, kemudian dia minum. Setelah itu selesai, dia tinggalkan. Jemaah sekalian rahimani Allah. Kemudian beberapa saat waktu berjalan, roda dunia berputar, ya, roda berputar. Ternyata si pemberi susu tadi, ya, pemberi susu tersebut setelah beberapa sekian tahun kemudian dia berada di rumah sakit dan ibunya sedang mengalami sakit yang cukup parah dan harus dioperasi, yang tentunya dengan nilai uang yang tidak murah. Masya Allah. Kemudian setelah dipanggil oleh dokter, mau tidak mau harus tanda tangan, cuma bingung bagaimana bayarnya. Tanda tangan sih tanda tangan, tapi bagaimana bayarnya? Sudah buntu, ya. Mungkin bapak-bapak ibu yang pernah mengalami ini luar biasa, ya. Bagaimana, bingung harus buat apa, hanya Allah yang jadi sandaran. Kalau udah begitu, ya sudah, bismillah, hanya Allah yang jadi sandaran. Bisanya kita tanda tangan, nanti Allah yang selesaikan, kita usaha kita bisa. Subhanallah. Ketika tanda tangan, ya, kemudian dia disuruh menyelesaikan administrasi, datanglah ke administrasi. Kemudian sampai di sana, tiba-tiba dikeluarkan satu cari kertas dari petugas di situ. Tertulis di situ, ya, bayaran 1 gelas susu. Masya Allah. Tertulis bayaran 1 gelas susu. Si wanita ini bingung, apa maksudnya, bagaimana dan kapan? Sudah nggak ingat, ya, karena sudah masa-masa yang sangat lampau, ya, yang sangat jauh, dan tidak kepikiran hanya 1 gelas susu. Bagi orang Arab gelas susu mah gampang. Setiap orang rumah pasti punya susu asli, ya, susu murni itu punya, dianggap biasa. Kemudian setelah dia termenung, ditanya ini dari mana, bagaimana, silakan Anda masuk ke ruangan itu. Ternyata ketika masuk situ, itu dokter ditanya, anti pernah ingat beberapa tahun yang lalu kisah seorang anak kecil yang minta air putih dikasih air susu? Dia mencoba mengingat-ingat, dikatakan, oh iya, itulah aku. Katanya, itulah aku. Masya Allah. Hari itu, wallahi alim, kalau kamu tidak tolong, nggak tahu nasib saya bagaimana. Dan saya terberhutang nyawa dengan Anda. Dan sekarang inilah kesempatanku untuk membayar itu. Saya sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kesempatan kepada aku agar aku dapat ketemu dengan orang itu. Hari inilah kesempatanku. Saya berterima kasih kepada Allah dan kepada anti, katanya. Justru yang berterima kasih siapa?
si dokter tersebut. Kenapa? Dengan bantuan itulah menghantarkan segelas susu dingin tadi, menghantarkan menjadi seorang dokter yang sukses, kemudian dapat berbagi dengan yang lainnya. Ini janji Allah jelas melalui lisannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memudahkan saudaranya, membantu saudaranya, Allah mudahkan bukan hanya di dunia, juga di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Siapa yang menyusahkan orang lain, siapa yang merepotkan orang lain, membahayakan orang lain, Allah akan balas kesusahan, kerepotan, kemudaratan dan seterusnya. Maka jangan pernah melakukan hal-hal yang memudaratkan orang lain, kecil ataupun besar, semua ada catatannya, semua ada hisabnya, dan semua ada balasannya. Nah, ini bahasan kita ya tentang hadis secara umum. Nah, dari hadis ini sebagaimana tadi disampaikan di awal, muncullah beberapa kaidah-kaidah penting dalam syariat jemaah. Muncullah beberapa kaidah-kaidah penting dalam syariat. Hadisnya memang pendek, maknanya sama-sama kita paham. Tapi kemudian muncul dari situ, ya, ini para alim ulama ya mengatakan muncullah kaidah-kaidah penting dalam syariat. Yang pertama adalah kaidah ad-dararu yuzal. Ini penting, ini boleh dicatat ya. Ini penting. Bahwa dalam Islam setiap sesuatu yang membawa kemudaratan harus dihilangkan. Ini kaidah penting. Ya. Nah, dari hadis tadi sekali lagi muncul kaidah penting dalam syariat, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Apapun yang membuat orang mudarat, apapun yang membuat orang susah, membuat orang fasad, itu harus dihilangkan dari muka bumi. Itu harus dihilangkan dari muka bumi, tidak boleh dibiarkan, ya, tidak boleh dibiarkan. Dan itu perintah agama dan itu kaidah dalam Islam yang telah disepakati oleh para alim ulama kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudarat itu harus dinafikan, ya, kemudarat itu harus dinafikan. Jadi bagaimana jika mudarat itu muncul, maka kemunculannya harus dibasmi, harus dihilangkan. Kecuali kemudaratan yang diakomodir oleh syariat. Kemudaratan yang dibolehkan oleh syariat, ya, itu dibolehkan. Nah, kemudaratan yang tidak dibolehkan syariat banyak. Contoh, ya, kita lihat kadang-kadang di jalan hari Minggu begini, suara motor kenceng ngomong, itu kan mengganggu. Itu haram hukumnya. La darara wala dhirar, ya, yang punya anak-anak yang masih ABG, yang motornya diingatkan jangan kencang-kencang. Jangan suaranya, karena itu mengganggu orang. Yang mengganggu itu adalah haram. Nanti dia banyak doa jelek dari orang lain. Kemudaratan itu dihilangkan, kecuali sekali lagi kemudaratan yang diakomodir oleh syariat, yang memang dibolehkan oleh syariat. Memang ada kemudaratan yang dibolehkan, boleh, lahiriahnya memang mudarat, tapi hikmahnya itu yang luar biasa. Contohnya adalah orang yang mencuri pada nisab hitungan tertentu, maka dipotong tangannya. Tangan kanan mencuri lagi, potong tangan kiri, itu lagi kakinya dipotong. Nah, itu dalam syariat. Ini mudarat, tapi dibolehkan. Yang kedua, perempuan atau laki-laki yang berzina, jika belum punya pasangan, maka dicambuk 100 kali. Kemudian diusir selama setahun dari kampungnya, supaya dia bertobat. Yang sudah punya pasangan, dirajam sampai mati. Dilempari dengan batu kecil, sampai mati. Ini mudarat sekali, ngeri sekali. Para pelaku LGBT, yang kemarin ma'ruf, yang baru-baru ini Masya Allah, itu kebetulan nggak jauh dari saya tempatnya, dan saya sempat dekat karena beberapa alasan dengan si pemilik panti asuhan tersebut. Kebetulan dekat. Nah, hukumnya apa dalam syariat? Menurut sahabat, hukuman pelaku LGBT adalah dibunuh. Nah, sahabat berbeda. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid mengatakan bahwa pelaku LGBT homoseksual itu dibakar. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib dibakar. Khalid bin Walid juga menemukan perkawinan sesama jenis dibakar. Nah, Abdullah bin Abbas beda lagi. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan berdasarkan dari ayat Allah, wa ja'ala 'aliyyaha safilaha. Allah mengatakan, kami jadikan bumi kaum Sodom, ya, buminya kaum Nabi Lut itu yang di atas diangkat ke langit pertama, kemudian wa ja'ala 'aliyyaha safilah, yang di atas dibalik ke bawah.
Kemudian dilempar ke bumi, habis itu dilempari batu. Nah, dari ayat tersebut Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hukuman bagi pelaku ini dibunuh dengan cara dilempar dari tempat yang paling tinggi di kota tersebut atau di kampung atau di negara tersebut. Inilah yang paling pantas bagi mereka. Nah, ini kemudaratan tapi harus dilakukan. Untuk apa? Ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Nah, ini menjadi catatan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Nah, kita ambil contoh tentang potong tangan. Jadi kemudaratan yang tetap dibolehkan dalam syariat. Kan ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ketika orang yang mencuri dipotong tangan, ini peringatan sangat luar biasa bagi manusia. Ya, justru ini akan menghilangkan kemudaratan berikutnya, yaitu apa? Akan ada jutaan orang di belakang sana yang tadinya niat untuk mencuri jadi tidak mau mencuri. Nah, ini hikmahnya, karena dipertahankan kemudaratan yang sedikit tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar. Nah, itu kemudaratan. Pencuri tangan, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Barang siapa yang laki-laki mencuri, perempuan mencuri, faqta'u aydiyahuma, kedua tangan tersebut. Jazaa'an bima kasaba, itu balasan dengan apa yang telah mereka lakukan, mengambil hak yang bukan haknya. Nakalan minallahi wallahu azizun hakim, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan di dunia. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Rasulullah SAW mengatakan tentang bab ini bahwa siapa yang mencuri mijanin wa qimatu salasata dirham, itu dipotong tangan. Yang mencuri tameng besi di zaman Rasulullah untuk perang, itu kalau ketahuan ada saksinya, ada syarat-syaratnya tentunya, potong tangan. Nah, harga dari tameng besi itu kurang lebih hanya 3 dirham atau 1/4 dinar kalau emasnya. Kalau dikonversi hari ini, saya coba cek di di dinar Kuwait, ya, 3 dirham Kuwait atau 1/4 dinar Kuwait sama dengan 12.922. Anggaplah 13.000. Kalau dikonversikan ke Indonesia, itu potong tangan jemaah. Itu potong tangan. Itu aturan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika mencurinya karena sebab-sebab, karena kelaparan, ya, orang kelapar sudah nggak ada, maka nggak jadi potong. Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang mendorong dia harus mencuri, kalau nggak mati. Itu beda hukumnya. Tapi kalau mencuri dengan syarat-syarat yang jelas, maka harus potong tangan. Bayangkan kalau mencuri dipotong tangan, bagaimana dengan koruptor? Bagaimana dengan koruptor? Kira-kira apa yang harus dipotong gitu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Allah musta'an, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, ya. Baik, nanti kita akan singgung sedikit, ya. Kita masih contoh tentang kemudaratan yang diakomodir, yang dibolehkan oleh syariat karena mengandung hikmah yang besar. Contoh tadi adalah potong tangan, ya. Contohnya tadi adalah potong tangan. Nah, syaratnya ada jemaah, ya, bukan asal potong, ya. Syaratnya ada. Pertama, nilainya tadi masuk, ya. Dia mencuri kemudian barang yang dicuri bukan punya dia, nggak ada subhat. Kalau dia mengambil yang dimungkinkan ini punya dia, itu nggak boleh. Jadi betul-betul ini punya orang, disimpan, diambil. Nah, itu namanya mencuri, yaitu namanya mencuri, dan ada saksinya, itu potong tangan, ya, itu potong tangan. Siapa yang melaksanakan ini? Bukan setiap orang yang mau melihat dipotong tangan, ya. Yang melaksanakan adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah sultan, ya, pemerintah. Ya, dalam ini pemerintah. Tapi kalau Indonesia jangan berharap, ya. Yang 200 sekian triliun saja tidak dipotong tangan, bahkan dimasukkan dalam istana, apalagi hanya mencoba mencuri, ya, akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya ini, antara barang yang dicuri dengan potong tangan kan tidak seimbang. Apakah itu bukan suatu kezaliman? Mencuri hanya 3 dirham,
Anggaplah 100.000 ya. Tidak belasan lagi, anggaplah 100.000. Dibandingkan dengan harga tangan, ada berapa harga tangan kira-kira? Ada yang bisa menebak berapa harga tangan? Kalau orang sakit terpaksa harus membayar 1 miliar pun akan dibayar 1 miliar itu demi untuk sebuah tangan. Karena kalau orang tidak punya tangan, kita sudah paham bagaimana susahnya hidupnya dan seterusnya. Belum lagi aib ya, apalagi kalau potong tangan berarti mencuri dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini bukan satu kedoliman dari syariat? Mencuri hanya curi kan beberapa hal yang tidak bisa digantikan sebenarnya, ya, bisa digantikan. Maka para ulama mengatakan Allah menjadikan tangan manusia itu begitu sangat berharga. Allah menjadikan tangan manusia itu sangat begitu berharga. Jika si empu tangan yang punya tangan menghargainya, maka siapa memotong tangan harus dipotong tangan, dikesos. Tapi ketika yang punya tangan yang diberikan tangan oleh Allah tidak menjaganya, digunakan untuk berkhianat, digunakan untuk mencuri, digunakan untuk korupsi, maka tangan itu tidak ada lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabnya para ulama katanya. Itu jawabnya para alim ulama. Memang sepintas ekstrim, tapi tidak. Karena dia sendiri tidak menghargai tangannya pemberian dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara yang remeh-temeh, maka Allah hinakan dia di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i ya, menurut Al-Imam Syafi'i ya, ada beberapa riwayat dan juga ulama-ulama yang lain ya mengatakan terkadang perlu setelah dipotong tangannya dijadikan kalung di lehernya. Jadi kalau potong tangan langsung ada tim medis diobati supaya sembuh tangannya ya, dengan beberapa trik yang dilakukan oleh para tim medis tentunya. Kemudian tangannya dikalungkan supaya apa? Supaya pelajaran penting bagi orang yang mencuri. Pelajaran penting bagi orang yang mencuri. Jemaah sekali, kalau ini dilakukan aman insyaallah. Ya, tidak ada perlu CCTV sebagaimana sekarang ya. CCTV ada, RT RW semua aman, akan pencuri akan lari. Enggak perlu itu lagi. Jika ini ditegakkan satu saja, hukum potong tangan ditegakkan, aman dunia. Ya, dunia aman. Begitu juga dengan koruptor. Ya, dengan koruptor. Soalnya menurut perspektif Islam, koruptor itu lebih dahsyat daripada mencuri. Hukumnya tentunya bukan hanya potong tangan, sudah pasti itu. Ya, kalau penjara tidak cukup, karena dia telah merusak dengan harta yang diambil dari negara, dari rakyat. Berapa banyak orang susah, berapa banyak orang tidak punya tempat, orang bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, ya kan? Jalan-jalan jadi rusak, yang harusnya dibangun dengan material yang bagus, dibangun dengan material tidak baik. Kebodohan, kelaparan, penderitaan, ini semua tidak bisa dibayar dengan apapun. Nggak cukup hanya di penjara, jemaah sekalian. Nah mungkin ya sekalian, mumpung kita lagi sedang bahas tentang mencuri, kayaknya yang paling tepat hukum koruptor ini merujuk kepada hadis Sahih Bukhari. Yaitu apa? Hadis di mana Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan beberapa kelompok dari kabilah dari luar Madinah. Dari luar Madinah. Dan Madinah waktu itu memang kota yang sangat ekstrim. Kalau panas, kalau dingin. Sehingga orang-orang luar Madinah tersebut ketika berada di Madinah tidak kuat, akhirnya sakit parah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW minta untuk dikasih obat dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, obatnya kalian pergi ke pinggiran Madinah. Di sana ada peternakan unta zakat. Ada penjaganya. Kamu minum susunya, minum air kencingnya. Hadis itu sahih ya. Mereka pergilah ke sana. Telah sampai di sana, diminum sesuai dengan arahan Nabi, sehat. Setelah sehat, kesehatannya digunakan untuk apa? Berbuat yang tidak baik. Membunuh si penjaganya, merampas unta-untanya, dibawa lari. Terdengarlah berita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah membuat tim pasukan khusus, dan Rasulullah mengatakan sebelum siang berganti malam mereka harus sudah ketemu. Dan udah dikejar, ditelusurilah mereka, kemudian terkejar dan ditangkap. Sudah tidak perlu lagi dimintain taubat. Tangan kakinya dipotong,
kemudian paku yang besar dipanaskan dalam api karena dia telah melakukan hal yang sama pada si penggembala kambing, dicongkelkan ke matanya dan dibiarkan dilempar di padang pasir sampai kehausan sampai sore hari. Tidak boleh satu orang pun memberikan makan kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, ini balasan yang terbaik. Kenapa? Karena dia telah melawan Allah dan Rasulnya dalam membuat kerusakan di muka bumi. Ini kalau dilakukan bagi para koruptor kayaknya lebih tepat ini, cocok ya, pas. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau melakukan itu? Kalau ini dilakukan, habis semua para pejabat kita. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Semoga kita doa kepada Allah Ta'ala ya, hadis ini bisa dijalankan di negara yang kita cintai ini. Supaya apa? Negara ini aman, sejahtera, sentosa, ya, tidak ada kekurangan. Betul-betul negara yang sudah kaya raya, sumber daya alamnya Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Negara yang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini, tapi penduduknya seperti ini. Kenapa? Karena banyaknya pengkhianat negara, banyaknya koruptor-koruptor yang dilindungi dengan regulasi-regulasi yang mereka buat sendiri. Semoga Allah datangkan masanya itu, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu contoh aplikasi dari kemudaratan harus dihilangkan apapun bentuknya, kecuali kemudaratan yang diakomodir oleh Islam, kemudaratan yang diperbolehkan dalam Islam itu dibolehkan. Kenapa? Karena di belakang itu ada hikmah dan pelajaran yang sangat besar. Contoh yang terakhir dalam bab ini adalah qisas. Orang membunuh dibunuh. Orang membunuh dibunuh. Satu orang dibunuh oleh 1000 orang harus dibunuh. 5-6 orang laskar dibunuh, maka semua yang membunuh harus dibunuh. Itu aturan Islam. Itu aturan Islam. Kok kejam sekali? Iya, itu aturannya. Kenapa? Allah mengatakan, karena di dalam qisas la hayatu ya ulil albab, ada kehidupan. Dengan ditegakkan hukum ini, maka manusia tidak lagi berani untuk membunuh orang lain dengan secara sembrono. Itulah kehidupan yang sejati hakikatnya. Tapi selagi ini tidak ditegakkan, maka orang seenaknya saja, gak suka bunuh. Yang mentang-mentang punya kuasa, orang yang ini didolimi. Kenapa? Gak ada kisah yang setimpal yang ditegakkan di muka bumi ini. Nah, ini yang menjadi catatan bersama. Kita berdoa kepada Allah. Ada waktu, semoga Allah percepat ya bangkitnya. Semoga minimal hukum-hukum tersebut diadopsi oleh hukum-hukum positif kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kaidah yang berikutnya muncul dari kaidah yang tadi adalah apa? Terkait dengan ibadah vertikal kita kepada Allah dalam kemudaratan, bahwa kemudaratan dalam ibadah itu dinafikan, dihilangkan. Jadi kaitannya dengan ibadah adalah apa? Sesuatu yang membuat susah dalam ibadah itu harus dihilangkan, atau dalam bahasa yang lain, kemudian mendapat kemudahan demi menghilangkan kesusahan tersebut. Makanya ada satu istilah baru, al-masyaqqatu tajlabu taisir. Kesusahan itu, kerepotan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya adalah ketika orang tidak mendapatkan air atau tidak bisa berwudu dengan air. Mungkin karena airnya habis, atau mungkin dalam perjalanan airnya habis, atau memang dia sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Kalau dia pakai air wudunya, maka bertambah sakit atau minimal semakin memperpanjang sakitnya tersebut dan lama sembuhnya. Maka ini susah. Bagaimana kita ibadah? Ibadah adalah wajib, taharah adalah wajib. Maka saat itu datang langsung kemudahan. Allah gantikan air itu dengan debu, dengan tanah. Itu namanya kemudahan. Orang berdiri sholat wajib hukumnya. Tapi ketika dia tidak bisa berdiri karena uzur syar'i, sakit atau apapun ya sebabnya uzur syar'i, maka saat itu boleh tidak berdiri, boleh duduk. Duduk tidak mampu juga, ini kan susah. Orang yang bagi sebagian orang duduk itu luar biasa nikmatnya. Sholat duduk gak bisa, maka kata Rasulullah boleh kita dengan berbaring. Ini namanya kemudahan dari syariat. Maka syariat tidak ada yang susah, semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Orang sedang menyusui, sedang hamil, nggak bisa puasa, kata Allah gampang kok. Ya, yang penting kita tidak ingkar dengan syariat, boleh diganti atau boleh difidyah pada hari-hari yang lainnya. Itu juga diperbolehkan, ada aturan dalam fikihnya. Muncul berikutnya masalah jika bertemu mudorataini, dua kemudaratan.
dua kemudaratan, maka bagaimana kita cara menyikapinya? Al-akhdhu bi akhafi dararain. Ini masih turunan dari kaidah ya. Apabila diharapkan dua mudarat ya, dua-dua yang merugikan, dua-dua yang menyusahkan, tapi kita harus pilih satu di antaranya, maka berlaku hukum fikih al-akhdhu bi akhafi dararain, maka ambil yang mudaratnya paling sedikit. Nah, contoh gampangnya sekarang kita diharapkan calon-calon pemimpin yang menurut kita tidak sesuai menurut kita. Ya, bukan kriteria kita lah sebenarnya. Tapi kita harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit mudaratnya, yang ada kemungkinan baiknya. Ya, yang ada kemungkinan baiknya. Nah, ini diantara contoh dalam syariat. Nah, contoh aplikasi dalam ibadah adalah begini jemaah sekalian. Itu sering ditulis dalam fikih, dalam usul fikih. Salat pakai aurat hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan harus ya, dan harus. Tetapi kalau kita berdiri ya, aurat kita akan tersingkap. Ini mudarat namanya. Itu mudarat. Tetapi kalau tidak berdiri itu nggak boleh karena kita mampu berdiri. Kita mampu berdiri, maka ambil mudarat yang paling ringan. Yaitu apa? Kita duduk tidak berdiri supaya aurat kita tidak tersingkap. Ya, la qadarullah mungkin ada bapak-bapak yang lagi sedang sholat, sarungnya pas lagi duduk lepas atau bagaimana lah begitu, intinya dia bisa berdiri, tapi kalau berdiri kelihatan semua ya. Kelihatan semua auratnya. Bagaimana caranya? Sudah duduk aja, diimpet duduk, insyaallah sah salatnya, tidak mengapa. Itu mudarat yang paling rendah. Itu gampang dari ibadah adalah mudarat yang paling rendah yang bisa diamalkan, dilakukan. Udah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah. Satu contoh lain adalah hadis Nabi Muhammad yang bercerita tentang seorang pemuda yang soleh dari kalangan Bani Israel. Ya, ini kisah umat terdahulu, tapi ini aplikasinya dalam bahasan yang sedang kita bahas. Seorang pemuda yang dicintai oleh seorang perempuan, tapi perempuan ini tidak baik. Akhirnya dia ditipu, disuruh datang ke rumah. Sampai di rumah dikunci pintunya, dikatakan Anda pilih 3. Kalau enggak saya berteriak, Anda dipukuli orang. Kurang lebih begitulah bunyi hadisnya ya. Saya terjemahkan dengan terjemah bebas, hadis sahih. Yang pertama, kamu berzina dengan aku. Kalau tidak, dia ada bayi, kau bunuh bayi ini. Kalau tidak, ya sudah kamu minum khamar. Kamu minum khamar. Ini pemuda yang soleh, tapi mungkin enggak alim ya, bukan ulama. Jadi dia pikirannya hanya yang simple. Dan selalunya yang dipikirkan adalah kemudaratan diri sendiri, tapi tidak lebih daripada itu. Dia katakan, kalau saya berzina, yang rusak 2, saya dan dia. Kalau saya membunuh, yang rusak 2 juga. Dia hilang nyawanya, saya merusak. Tapi kalau saya minum khamar, yang rusak kan saya doang, yang haram kan saya doang. Dia tidak tahu kalau al-khamr itu umul khaba'is, induk segala kejahatan, lain dari khamr. Atas dasar kesolehannya tadi, yang berprinsip yang penting saya hancur nggak apa-apa, yang penting orang selamat, tanpa berpikir lebih daripada itu ya, maka dia minum khamr. Setelah minum khamr, hati dan pikirannya sudah nggak dikuasai, dia berzina juga dan dia membunuh juga. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fastanibul khamra fa innaha wallahi la yastami'ul imanu wal idbamul khamr illa yashuka yakhruja ahaduhuma sahibah. Jauhilah oleh kalian. Setelah Rasulullah bercerita, hadis ini cukup panjang, Rasulullah berkomentar, karenanya wahai manusia, jauhilah oleh kalian khamar, minuman keras, jauhi, katanya. Jauhi. Kemarin tuh supir yang ngamuk di wilayah kami itu nabrak sekian banyak mobil, tronton panjang semua ditabrakin lawan arus. Itu kenapa? Minum khamar atau sejenis minum khamar lah begitu. Jadi kata Rasulullah, jauhi lu minum khamar. Dia bisa menjadikan diri karena minum khamar itu. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, la yajtami'ul imanu bil idmanil khamar. Tidak pernah berkumpul iman pada diri seorang dengan istiqomah minum khamar. Istiqomah tapi minum khamar, enggak bisa kumpul. Kalau satunya ada, yang lain bisa akan keluar. Imannya yang keluar ya, atau khamarnya yang keluar, maka jauhilah khamar ya. Khamar harus dijauhi. Kenapa? Umul khaba'is. Rasul mengatakan,
fa innaha umul khaba'is. Dalam hadis yang lain, khamar itu adalah induk segala dosa maksiat malapetaka, diawali dari khamar. Maka jangan sekali-kali disentuh itu khamar dan yang sejenisnya, jemaah sekalian. Jangan sekali-kali disentuh. Nah, ini kembali kepada kisah. Maka jemaah sekalian, ketika kita dihadapkan kemudorotan, ambil yang paling ringan kemudorotannya menurut syariat. Ambil yang paling ringan kemudorotan. Kalau harus memilih, maka ambil yang paling sedikit kemudorotannya. Ya kayak tadi itu harus dipilih satu di antara tiga. Kalau salah pilih, maka semua akan dilakukan. Ya, semua akan dilakukan. Nah, ini terjadi ya, ini terjadi di zaman dahulu dan Nabi Muhammad SAW telah mengisahkan kisah tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang muncul dari kaidah yang tadi di atas juga ada kaidah turunan yang lain, yaitu mata sabata dararu wajib rafu'u wa mata sabata idrar wajib rafu'u wa ma'uqubati qasidil israr. Jika ada darar, kemudaratan, kapanpun dia muncul, wajib untuk dihilangkan. Ini syariat ya. Kapan muncul kemudaratan, sesuatu yang merugikan, harus dihilangkan itu. Kapan juga ada darar dan bahaya, sekali lagi wajib dihilangkan dengan disertai dengan hukuman bagi para pelakunya. Hukuman bagi pelakunya. Jika dilakukan hal tersebut dengan sengaja ya, dengan sengaja. Satu contoh, kita punya tetangga, kita punya tetangga buang sampah sembarangan. Ya, di Jakarta ini kan rumahnya dempet-dempet. Dia nggak mau ada sampah di depan kita, maunya bersih, tapi naruhnya di depan rumah orang. Mudarat kan kayak kira-kira mudarat, wajib baru dihilangkan kemudaratan tersebut. Bagaimana caranya? Bicara baik-baik, kalau tidak sampaikan kepada RT supaya RT yang bertindak langsung. Kalau tidak tetap begitu, maka harus kena hukuman. Konsekuensinya demikian. Itu menurut Islam. Itu menurut Islam tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Kita membangun rumah, naruh pasirnya di jalan, naruh hebelnya di jalan, itu mengganggu orang lain, tidak boleh itu hukumnya. Harus ada aturan, jangan mentang-mentang bangun rumah saya sendiri, orang jadi susah, orang berdebu dan sebagainya. Ini adalah aturan syariat. Jadi kapan muncul kemudaratan bagi siapapun, wajib dihilangkan dengan cara yang benar. Ya. Ini harus cepat diselesaikan. Kalau tidak, mudarat yang tadi itu akan membuat mudarat yang berikutnya. Kenapa? Karena kemudaratan, keburukan itu melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Kalau nggak coba ditangani dengan cara baik, urusan sampah akhirnya berantem, bisa pukul-pukulan, akhirnya lebih daripada itu, ya, akan bakar-bakaran dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kemudaratan yang kecil tidak cepat dihilangkan. Nah, itulah dari situ kita paham kenapa mudarat harus dihilangkan. Karena kemudaratan jika dibiarkan akan memunculkan kemudaratan yang lainnya yang akan semakin susah dihilangkan di hadapan kita. Nah, ini diantara kaidah yang yang muncul dari kaidah-kaidah di atas. Termasuk juga jemaah sekalian dalam bab muamalah muasyarah, warisan. Warisan itu ketika orang mau menginfakkan hartanya, tidak boleh melebihi sepertiga hartanya diinfakkan di jalan Allah. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua. Karena hakikatnya harta yang dimiliki oleh orang tua, apalagi sudah sakit-sakitan, itu hakikatnya harta punya ahli warisnya. Maka syariat melarang menginfakkan harta semuanya. Walaupun anak-anaknya kelihatannya tidak benar semua, dia tidak mau hartanya digunakan untuk hal yang tidak baik, diinfakkan semua untuk ke masjid, untuk pondok pesantren, itu tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Dengan diinfakkan seluruh hartanya yang merupakan bukan hak dia satu-satunya, ini memudaratkan ahli warisnya. Karena Quran mengatakan, kamu tinggalkan anak kalian yang berkecukupan lebih baik daripada kemudian dia mengemis-ngemis dengan orang
orang lain. Nah, ini pernah terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sahabat ini, yakni dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika sedang haji tertimpa sakit yang parah, menganggap dirinya dia mau mati. Maka ketika Rasulullah menjenguk di Mina, dia sedang sakit dijenguk, dia bercerita, ya Rasulullah, kayaknya umurku tidak panjang ya Rasulullah, tapi hartaku banyak ya Rasul. Saya cuma punya satu anak perempuan, hanya perempuan doang satu ya Rasulullah. Boleh enggak ku infakkan semua hartaku di jalan Allah agar nanti menolong aku di surganya Allah Ta'ala? Kata Rasulullah, tidak boleh, karena kamu punya anak. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Separuh juga enggak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Maksimal sepertiga hartanya. As-sulus, boleh enggak ya Rasulullah? Lebih enggak boleh. As-sulusu kasir, sepertiga hartamu sudah banyak, itu boleh kau infakkan di jalan Allah, sisanya untuk ahli warismu yang kau tinggalkan. Jadi syariat mengaplikasikan hukum ini sampai ke perkara yang seperti itu, jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Sedangkan yang ditonton sinetron ya, itu enggak benar ya. Dia punya anak, malah anaknya enggak dapat warisan, yang dikasih malah orang lain dengan wasiatnya. Itu jelas bertentangan dengan syariat. Dan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Ada unsur kemudaratan. Padahal asal dari kemudaratan itu dalam Islam apa? Yuzal, dihilangkan. Kenapa? La darara wala dirar, tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, tidak diperkenankan. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa catatan tadi di atas, maka boleh saya ulang ya. Kemudaratan itu haram hukumnya. Mudarat itu artinya merepotkan, menyusahkan, merugikan, memberatkan, asal hukumnya nggak boleh. Jadi merepotkan orang, memudaratkan orang, membuat seseorang hukumnya haram. Itu haram. Muncul yang kedua, kaidah yang kedua adalah apa? Segala kemudaratan, segala yang menyusahkan harus dihilangkan. Apapun yang membuat harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan. Kemudian muncul berikutnya, jika dihadapkan kita oleh dua sesuatu yang mudarat, nggak ada pilihan, tidak ada pilihan, maka kita harus mengambil yang paling rendah. Ya, kita mengambil yang paling rendah kemudaratannya, ya, agar kita tetap bisa berjalan dengan baik. Tapi asal kemudaratan itu harus dihilangkan. Kapan ada muncul kemudaratan, harus secepatnya dihilangkan. Nah, contoh yang agak berat adalah menghadapi pemerintah yang zalim. Menghadapi pemerintah yang tidak sesuai. Bagaimana perspektif kita menyikapi tentang hal ini? Ini masuk kategori ini ya, yang kita bahas. Jadi penting sekali. Pertama yang kita harus pahami, taat kepada pemerintah dalam hal ini ya, kepada penguasa lah ya, kepada penguasa di Indonesia kan insya Allah muslim semua rata-rata ya, itu hukumnya harus. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada pemimpin-pemimpin kalian, dengan catatan selagi pemimpin kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalimat ati taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulul amr gak disebut, langsung ulul amr. Artinya ketaatan kepada pemimpin di bawah ketaatan Allah dan Rasulnya. Berarti kalau mereka memerintahkan kita berbuat zalim, sesuatu yang bertabrakan dengan syariat, tidak boleh ditaati. Makanya Rasulullah mengatakan la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kemaksiatan kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu adalah untuk hal-hal yang baik. Ini catatan kita bersama. Nah, yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita harus pegang juga tentang bab ini adalah apa? Bahwa kepemimpinan itu cerminan mayoritas bangsanya. Pemimpin itu cerminan mayoritas perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, maka pemimpin adalah wujud daripada perilaku kita. Kalau hari ini pemimpin kita adalah orang yang hebat, orang yang adil, orang yang berani, begitulah mayoritas berarti masyarakat kita. Tapi kalau sebaliknya, tukang tipu, ijazah palsu, semua dipalsu, berarti begitulah rata-rata penduduk bangsa ini tukang tipu. Contoh kecilnya apa? Di mana bro? OTW. Ya. OTW padahal masih di rumah, masih nyambel.
Maksudnya mau OTW gitu. Ini kan nipu-nipu kecil sebenarnya. Ya wajar ya, wajar. Nah, gitu. Ini yang kedua, jemaah sekalian. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menghadapi ketika pemimpin kita ini tidak menjalankan amanahnya. Justru jabatan itu sebagai gonimah, kesempatan mengumpulkan harta sampai 7 keturunan kalau bisa. Tidak menganggap jabatan itu adalah amanah dari Allah yang dipertanyakan di dunia, di hadapan manusia, di mahkamah agung, dan juga di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang cukup panjang? Sayakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati. Akan datang suatu ketika nanti pemimpin-pemimpin untuk kalian yang tidak mengambil petunjukku, yang tidak mengambil sunnah-sunnahku. Yakumuna fihim, akan ada pada mereka rijaluhum qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Masya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan akan muncul pemimpin-pemimpin bagi kalian yang hati-hati mereka seperti syaitan-syaitan, nggak punya rasa empati dan kasihan sedikit pun pada bangsanya, menari-nari di atas penderitaan, darah, air mata bangsanya. Anaknya orang kelaparan, dia poya-poya, ya masya Allah, naik jet pribadi ke luar negeri. Rakyatnya mau sekolah pun nggak bisa, mahal. Akan muncul orang hati-hati pemimpinnya kayak setan-setan, ya kan? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Rakyatnya mau bayar kontrakan aja nggak bisa, tapi pejabatnya buat istana, ya, mengorbankan kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya. Ini berarti apa? Qulubus syayatin, hati-hati mereka seperti syaitan-syaitan, itu kata Rasulullah. Tetapi bijusman insan, tapi jasadnya manusia memang. Lisannya kayak kita, ya, lisannya kayak kita. Maka sahabat mengatakan, "Kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa kita harus lakukan ya Rasul?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in adrakna, Rasulullah mengatakan tasma wa tati'u amir. Tetap dengarkan, taat jika perintah yang baik, jalankan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Walaupun punggungmu dicambuk, sabar. Sabar, dengarkan, doa kepada Allah, tidak boleh melawan. Karena itulah ulama mengatakan memberontak tidak boleh. Kalau kita keluar untuk demo menyampaikan aspirasi itu bukan memberontak, itu beda, tidak boleh disamakan. Itu dilindungi dilindungi oleh apa? Oleh negara, oleh aturan bangsa kita sendiri. Tapi kalau memberontak itu haram hukumnya. Kenapa? Karena memberontak itu tidak ada kemaslahatannya sama sekali. Itu dia dibolehkan. Rasulullah mengatakan taat, sabar, taat dan sabar. Kata seorang muslim datang kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang tabi'in. Saat itu pemerintahan sudah bukan Khulafaur Rasyidin lagi, sistem kerajaan, oligarki. Dolim kebetulan pemerintahnya, dolim, sewenang-wenang, maunya ngambil tapi nggak mau ngasih, begitulah kurang lebihnya. Maka kata sahabat ini, ya, dia mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa inna jawra imami khamsina aman, kalian dipimpin 50 tahun oleh pemimpin yang dolim, khairun, lebih baik, min haraji syahrin, daripada fitnah hanya sebulan. Melawan pemerintah kan fitnah, perang kan fitnah, sebulan itu lebih buruk daripada 50 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Masya Allah. Apa kita lihat fakta sejarah? Kita lihat dulu fakta sejarah sebelum hari ini. Di tahun 32-33 Hijriah jemaah sekalian, setelah 2 tahun pembantaian terhadap keluarga besarnya Rasul yang dikenal dengan peristiwa Karbala, kan dibantai 60-70 cucunya dan cicitnya Rasulullah meninggal dunia sana. Setelah itu kejadian lagi di Madinah, namanya peristiwa Harah. Peristiwa Harah adalah di mana pemimpinan pusat Islam di Damaskus, Yazid bin Muawiyah itu tidak disukai karena zalim, sewenang-wenang. Penduduk Madinah yang mayoritas keturunan sahabat ini, mereka tidak suka. Kemudian terjadi intinya mereka ingin memberontak. Maka diutuslah pasukan yang begitu besar dari Syam menuju ke Madinah, dan kata Yazid bin Muawiyah, Madinah yang tanah haram kan berarti nggak boleh menumpahkan darah, mencabut rumputnya pun nggak boleh, apalagi menumpahkan darah, kecuali untuk Rasul jika Allah mengizinkan. Dihalalkan oleh siapa? Oleh raja selama 3 hari. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Pertumpahan darah yang luar biasa, pasukannya begitu besar, melalap habis kekuatan ahli Madinah. Seluruh sahabat, 80 sahabat yang tersisa mati.
Tidak tersisa setelah itu sahabat Ahlul Badar. 700 orang Ahlul Madinah dan Ahlul Mekah dan keturunannya habis dibantai habis. 10.000 orang-orang biasa, wanita, anak-anak, budak semua dibantai habis. Bahkan orang yang lari akan dibunuh sampai darah mengalir di makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada orang yang begitu takut menyelamatkan diri lari ke dalam kuburnya Rasulullah, tetap kena tusuk pedang dari luar makamnya Rasulullah SAW. Itu fitnah yang terjadi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah menyebutkan, yang mengerikan lagi adalah apa? Selama 3 hari saja ini terjadi, jemaah sekalian. Setelah beberapa bulan itu lahirlah dari 10.000 wanita gadis tanpa suami karena diperkosa oleh tentara-tentara yang sesama muslim itu sesungguhnya. Ini fitnah hanya 3 hari, bayangkan. Fitnah 3 hari memporak-porandakan seluruh apa yang kita akan lihat dengan seluruh kehebatan Madinah. Habis ya hanya 3 hari, jemaah. Bagaimana kalau sebulan? Kita lihat sekarang Sudan bukan perang saudara. Ya, kekuatan militer dengan yang dianggap sebagai pemberontak. Apa yang terjadi? Di mana-mana bangkai. Orang nggak berani keluar rumah untuk ngambil saudara yang mati, ditembak untuk dikebumikan. Sehingga apa? Akibatnya pembunuhan di mana-mana, berserakan di mana-mana. Sudah nggak ada harganya manusia. Belum lagi kemiskinan, kelaparan, ekonomi, politik dan sebagainya sampai hari ini. Syria, ya Syria, apalagi Yaman, mana lagi? Saudara kita yang banyak ke Indonesia itu yang Myanmar dan seterusnya. Ini fitnah-fitnah yang terjadi, jemaah sekalian. Makanya kembali kepada maksud ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan jangan lakukan pemberontakan. Karena yang kita inginkan kemaslahatan, yang ada kerusakan. Makanya Imam Ahmad bin Al-Hambal ketika jadi fitnah tahlil Quran. Jadi di zaman itu ada fitnah setelah banyaknya kitab-kitab filsafah Yunani ya, Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, banyak orang sesat akhirnya mempelajari agama dengan akal bukan dengan dalil, sehingga muncullah keyakinan bahwa Quran itu adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Quran itu adalah makhluk, kata raja, penjara atau dibunuh, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad sabar, beliau dicambuk, disiksa, tapi beliau tidak mau mengerahkan kekuatan umat Islam. Dia seorang imam di mana dia mampu menggalang kekuatan untuk memberontak pemerintah, tapi tidak mau, sabar. Kenapa? Dia tahu risikonya justru semakin besar. Nah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana menghadapi mereka? Sabar, selagi mereka masih mendirikan sholat, sabar. Alhamdulillah di Indonesia sholat masih bebas, bangun masjid masih gampang. 5 kali sehari semalam azan nggak ada masalah, jilbab dipakai nggak ada larangan. Itu nikmat jemaah sekalian. Setiap hari raya ada peringatan. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga, tidak boleh kita rusak. Ya, kesalahan-kesalahan mereka harus kita benarkan, harus kita nasihati. Ya. Maka sebagai kalimat akhir tentang bab ini jemaah sekalian rahimani Allah, sebagai penutup tentang masalah tentang kemudorotan ini tadi adalah apa? Seorang imam yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau mengatakan bahwa Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa lil imam." Seandainya Allah berikan aku doa yang mustajabah, yang kalau doa langsung diterima oleh Allah, tidak gunakan doa ini kecuali untuk seorang pemimpin. Kenapa kata beliau? Li'anallaha idza aslahal imama amana ibadi wal bilad. Jika Allah ingin memperbaiki suatu negara, perbaiki pertama adalah imamnya, pemimpinnya, presidennya, rajanya baik, maka negara menjadi aman, masyarakat menjadi tentram, makmur, hidup di bawah penuh kedamaian, dapat menjalankan dengan baik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan mereka harus. Itu intinya, mendoakan mereka adalah harus, dan ini sikap seorang muslim ketika datang kemudaratan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.